Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Nah, materi IPA kita pagi ini adalah dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia sungguh besar. Potensi sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, sumber daya alam harus digunakan seefisien mungkin agar generasi mendatang masih dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan yang berlebihan saat ini dapat berakibat buruk bagi generasi mendatang. Pengambilan yang tidak terkendali dapat menyebabkan sumber daya alam habis ataupun punah. Contoh sederhana adalah kayu. Kayu merupakan bahan dasar pembuatan kertas. Kayu juga digunakan untuk bahan bangunan, kerajinan mebel, dan berbagai peralatan rumah tangga. Kayu diperoleh dengan menebang pohon di hutan. Semakin tinggi kebutuhan kayu, semakin banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang tidak terkendali mengakibatkan pohon di hutan habis sehingga hutan menjadi rusak dan gundul. Pembabatan hutan menjadikan beberapa jenis tumbuhan langka mati, hilang dan punah. Hutan gundul mengakibatkan satwa liar kehilangan habitat hidup untuk mencari makan dan tempat tinggal. Satwa liar tidak dapat memperoleh sumber makanan sehingga banyak satwa liar mati kelaparan. Akibatnya, hewan-hewan bisa punah. Berkurangnya pohon karena ditebang secara liar dapat kita lihat pada peta berikut ini. Kita contohkan di Pulau Kalimantan. Pada tahun 1950 kita lihat peta di Pulau Kalimantan masih hijau keseluruhannya. Kemudian di tahun 1985 memulai menguning di pinggir-pinggir pulau seperti yang lihat di gambar. Nah, sebagian wilayah di Kalimantan mulai gundul, di pinggir-pinggirnya sudah mulai kuning. Kemudian di tahun 2000 beberapa hutan di Kalimantan sudah mulai gundul. Perhatikan gambar di tahun 2000. Ya, perbedaannya lihat. Kemudian di tahun 2005, perhatikan 2005 petanya ya. Wilayah hutan di Kalimantan yang gundul semakin bertambah. Mulai menguning di pinggir-pinggirnya, sudah masuk ke tengah Pulau Kalimantan, hanya di tengahnya tinggal yang bagian hijaunya. Kemudian di 2010, kita perhatikan peta di 2010. Wilayah hutan gundul di Kalimantan semakin luas. Lihat ini ya, peta 2010, hanya hutan di tengah sedikit yang masih tinggal warna hijaunya. Kemudian di tahun 2020, perhatikan tahun 2020, wilayah hutan gundul di Kalimantan semakin meluas dan rusak. Kerusakan para hutan menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Kerusakan ini memicu terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Banjir dan tanah longsor terjadi pada musim hujan, sedangkan kekeringan terjadi pada musim kemarau. Hutan gundul tidak mampu menahan dan menyerap air hujan. Air hujan yang turun sebagian besar menjadi aliran permukaan. Air ini mengalir dan mengumpul di tempat yang rendah menjadi banjir. Tidak adanya pohon menjadikan tanah di pegunungan lebih labil karena tidak ada perakaran yang mengikat tanah.
Ketika curah hujan tinggi, aliran air yang menggerus tanah dan memicu pergerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor. Sedikitnya air hujan yang bertahan dan disimpan dalam tanah mengakibatkan cadangan air di tanah hanya sedikit. Air di sungai dan waduk cepat menyusut karena cadangan air sedikit. Akibatnya, pada musim kemarau akan terjadi bencana kekeringan. Oleh karena itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan harus secukupnya sesuai kebutuhan. Penebangan hutan harus dilakukan dengan bijaksana dengan menerapkan cara tebang pilih. Pohon yang ditebang telah berumur tua dengan ukuran tertentu. Setelah menebang pohon, harus diganti dengan menanam bibit pohon baru. Dalam pengambilan dan pengelolaan sumber daya alam hutan harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi hutan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan alam. Akibat tidak terkendalinya pengambilan sumber daya ikan. Pengambilan sumber daya ikan yang tidak terkendali mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, punahnya beberapa jenis ikan, dan timbulnya pencemaran lingkungan perairan laut. Pengambilan sumber daya tambang yang tidak terkendali mengakibatkan habisnya bahan tambang, meningkatkan potensi tanah longsor, meninggalkan lubang-lubang bekas galian tambang yang berbahaya, serta menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga ekosistem sekitar tambang terganggu. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam sektor perikanan dan pertambangan harus dilakukan secara terencana dan bijaksana untuk mengurangi dampak negatifnya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam akan dihasilkan limbah. Limbah merupakan sisa atau pembuangan yang dihasilkan baik dari proses produksi maupun kegiatan rumah tangga. Limbah terbagi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah cair seperti yang kita lihat bisa berasal dari bekas cucian pakaian di rumah sehari-hari, kemudian bisa limbah cair dari pabrik, kemudian bekas limbah cucian mobil seperti yang kita lihat, dan banyak lagi bentuk-bentuk limbah cair yang kita hasilkan sehari-hari. Kemudian limbah padat. Limbah padat ini seperti yang dilihat pada gambar, bisa itu seperti ban mobil, baju bekas, kemudian kulkas yang tidak terpakai, apa lagi, sampah rumah tangga, dan lain-lain. Dalam kegiatan rumah tangga, limbah dapat berupa barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Barang-barang bekas yang dibuang ke lingkungan dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan limbah atau sampah agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Nah, bagaimana penanganan masalahnya? Nah, kita lihat ini. Penanganan sampah dilakukan dengan prinsip 5R. Apa itu 5R? Reduce, reuse, recycle, replace, repair. Oke, kita lihat satu persatu. Reduce. Apa itu reduce? Adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Contohnya, mengurangi penggunaan tisu, menggantinya dengan sapu tangan.
Mungkin ada lagi nanti contoh-contoh reuse yang lainnya. Yang kedua, reuse adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, menggunakan kembali baju-baju kakak yang sudah tidak dikenakan lagi. Nah, kemudian menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan pot tanaman atau tempat pensil. Yang ketiga yaitu recycle adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, membuat pot tanaman dari ember bekas dan botol minuman. Lihat gambar ya. Kemudian memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Selanjutnya kita masuk yang keempat yaitu replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama. Contohnya nih, yang untuk ibu-ibu kita yang sering pergi ke pasar, mengganti kantong plastik dengan keranjang sebagai tempat barang belanjaan saat berbelanja. Jadi, kita tidak menggunakan lagi kantong plastik, tapi menggunakan tas keranjang belanja yang bisa kita gunakan kembali untuk belanja berikutnya. Yang terakhir yaitu repair adalah memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya, sepatu yang sudah sobek dilem lagi sehingga tidak perlu membeli lagi sepatu baru. Ada contoh yang lainnya lagi ya nak. Nah, salah satu cara mengolah sampah adalah dengan mendaur ulang barang bekas menjadi produk lain yang memiliki manfaat. Seperti yang dilihat di sini adalah kardus yang biasa hanya menjadi barang sampah yang sudah dibuang ke tong sampah, sekarang kita gunakan untuk membuat kotak tisu yang sangat cantik. Kemudian ada lagi nih gantungan kunci dari tutup botol. Lihat nih, ini berbagai gantungan kunci dari tutup botol, kemudian membuat kalung dari bekas kerang. Oleh karena itu, manfaatkan barang bekas yang ada di sekitarmu untuk menjadi barang baru agar lingkungan bersih dan sehat, bebas dari limbah. Nah, anak-anak, ini ada tugas keterampilan membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Buatlah secantik mungkin, kemudian japri wali kelas kasih keterangan ini keterampilan IPA dari barang bekas. Nah anak-anak, sekian materi kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan memanfaatkan barang-barang bekas di sekitarmu. Semoga menjadi anak-anak generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sekian ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.